Shalom Bapak Ibu Saudara, marilah kita nikmati berkat, mengasihi dalam kebenaran. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar dan beri kami kekuatan untuk mewujudkan kebenaran dalam kasih-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 11. Namun yang kita baca adalah ayat 1 yang berkata demikian. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih Tuhan, setiap orang pasti memiliki rasa kasih dalam hatinya. Itu adalah karunia Allah Sang Pencipta manusia, Sang Pencipta diri kita. Kasih itu meliputi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yang menjadi pergumulan dalam menerapkan kasih adalah bagaimana mewujud nyatakan kasih itu secara benar, secara pas, menurut takaran Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Allah, perikop firman Tuhan yang kita baca dan renungkan menyajikan beberapa catatan penting dalam hubungan dengan mengasihi secara benar di hadapan Allah. Pertama, Rasul Yohanes adalah seorang penatua. Menulis firman Tuhan yang ditujukan kepada ibu yang terpilih dan kepada anak-anaknya yang benar-benar Yohanes kasihi. Yang dimaksudkan ibu dan anak-anaknya ialah satu jemaat yang terdiri dari banyak anggotanya. Yohanes menyatakan bahwa bukan ia saja yang mengasihi mereka, tetapi semua orang yang mengenal kebenaran. Jika kita membaca Injil Yohanes 14 ayat 6 jelas apa dan siapa itu kebenaran. Inilah kesaksian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sangat jelas dan transparan bahwa kebenaran itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Satu jemaat dengan semua anggotanya adalah orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Sudah seharusnya setiap anggota jemaat, yaitu setiap orang percaya, melakukan segala kegiatan kasihnya seperti kasihnya Tuhan Yesus. Kasih yang tulus tanpa pamrih. Kedua, jemaat Allah yakni pengikut Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, harus hidup saling mengasihi. Ayat 5 berkata, "Sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi." Firman Tuhan menghendaki agar di antara umatnya
Tidak boleh ada permusuhan. Tidak boleh ada kebencian. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita pun harus saling mengasihi seorang dengan yang lainnya. Kasih merupakan inti dari 10 hukum Allah. Sebagai perintahnya yaitu mengasihi Allah juga mengasihi sesama. 10 hukum ini merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Melanggar salah satu hukum, putuslah rantai itu. Sifat kasih Tuhan Yesus adalah memberi diri, bukan mencari keuntungan diri. Untuk itu, perlu pengorbanan. Inilah kasih dalam kebenaran. Ketiga, kasih dan kebenaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan juga. Kita tidak mungkin mengasihi orang lain tanpa memiliki komitmen untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam Allah, untuk taat kepada firman-Nya. Itu berarti tindakan kasih tidak menyesatkan. Tindakan kasih menghadirkan damai sejahtera. Dan tindakan kasih ada di dalam bingkai ajaran Kristus. Yang Allah kehendaki kita wujudkan kasih kita di dalam kebenaran-Nya, di dalam kehendak-Nya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, umat Allah, setiap orang percaya pasti akan menikmati berkat Allah karena mewujudkan kebenaran dan kasih-Nya itu. Demikian yang dinyatakan oleh firman-Nya yang berkata, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ayat 3. Kita butuh yang namanya kasih karunia, yang namanya rahmat. Kita butuh yang namanya damai sejahtera. Berkat itu hadir dalam hidup ini ketika kita mempraktekkan yang namanya kasih yang mewujud dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih Allah, di tengah dunia yang penuh dengan kebencian, permusuhan, kebohongan, fitnahan, mementingkan diri sendiri, marilah kita hidup dalam kasih dan kebenaran, serta mewujud nyatakan dalam hidup keseharian kita. Dengan demikian dunia mengenal bahwa diri kita adalah umat yang sudah dipilih-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Ajar dan kuatkanlah kami agar nama-Mu dimuliakan karena kami hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.